Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitrani dari PPG Prajabatan Gelombang Pertama 2024 dari Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor NPM 19237501141. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang seminar nasional best practice yang telah saya lakukan dengan judul Peningkatan minat belajar bahasa Indonesia melalui pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching atau CRT pada kelas 11 SMK. Pada kesempatan kali ini, daftar pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metode penelitian yang saya lakukan, yang keempat pembahasan, yang kelima hasil, dan yang keenam kesimpulan dari penelitian saya. Kemudian, untuk latar belakang masalah, secara konseptual, kegiatan pembelajaran hendaklah dekat dengan lingkungan. Itu menurut Liu. Sedangkan, menurut Taher, dalam penelitiannya menerapkan pendekatan pengajaran responsif budaya menyebabkan peserta didik semakin berkembang dan termotivasi tinggi untuk belajar. Kegiatan pembelajaran seharusnya memanfaatkan potensi lingkungan dan kearifan lokal agar pembelajaran lebih bermakna. Oleh karena itu, saya menggunakan CRT pada best practice yang telah saya lakukan. Kemudian, untuk rumusan masalahnya, pada proses pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di SMK Negeri 2 Tegal belum memanfaatkan pembelajaran berbasis budaya lokal atau CRT, yakni pengetahuan budaya di Tegal. Maka, melalui pendekatan Cultural Responsive Teaching atau CRT dapat dipahami melalui rumusan masalah berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis budaya sebagai upaya meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, dampak pendekatan CRT dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode penelitian pada best practice kali ini, saya menggunakan analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data tersebut berupa pengamatan peneliti pada saat peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Pendekatan ini pula yang dapat dikumpulkan menggunakan deskripsi, yaitu melalui observasi, kuesioner, dan mengumpulkan hasil karya siswa pada memproduksi teks argumentasi selama 5 kali mengajar dengan pendekatan pembelajaran berbasis budaya. Sebelumnya, untuk mengumpulkan data-data tersebut, saya membuat langkah-langkah penelitian, yaitu yang pertama, membuat asesmen non-kognitif terlebih dahulu pada peserta didik. Yang kedua, mencari contoh-contoh teks argumentasi berbasis budaya lokal, yaitu Tegalan. Dengan teks-teks yang seperti itu, maka mereka akan secara familiar atau secara kreatif, secara kritis, mereka akan langsung kepada kegiatan sehari-hari mereka tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu saya membuat modul ajar yang terintegrasi dengan pendekatan CRT. Pada kali ini, peneliti pada bab pertama, pada pertemuan pertama, peneliti membuat teks argumentasi dengan tema tahu aci. Kemudian, pada pertemuan yang kedua dengan materi ide pokok dan ide penjelas, peneliti membuat contoh nasi ponggol. Sedangkan pada pertemuan ketiga dengan kalimat fakta dan opini, peneliti membuat teks argumentasi tahu aci. Di pertemuan yang terakhir, yaitu tentang poster niaga, pada pertemuan keempat, peneliti membuat contoh kalimat poster niaga atau promosi mengenai tahu aci. Kemudian pada yang keempat, pada pengumpulan data keempat, yaitu melakukan pembelajaran menggunakan CRT berbasis budaya di kelas 11 AKL 2. Kemudian tahap kelima yaitu melakukan angket tentang peningkatan minat belajar kepada peserta didik. Nah, dari hal-hal itulah pembahasan yang akan saya bahas yaitu fokus pembelajaran pada guru masih
masih mendominan dengan keterlibatan peserta didik yang terbatas. Guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang kurang beragam, lebih cenderung pada penyampaian informasi dan metode ceramah. Peserta didik kelas 11 AKL 2 masih menunjukkan rasa malu dan enggan untuk berpendapat atau bertanya kepada guru jika belum memahami materi. Hal tersebut itulah yang menjadikan peserta didik merasa bosan sehingga minat belajar bahasa Indonesia peserta didik menjadi turun. Kemudian, hasil penelitian pada pembahasan best practice saya yaitu keefektifan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT terhadap peningkatan minat belajar peserta didik kelas 11 AKL 2 di SMK Negeri 2 Tegal menunjukkan dampak positif dalam peningkatan keterlibatan dan minat belajar teks argumentasi. Diketahui, peserta didik memiliki minat yang lebih tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Peserta didik lebih antusias ketika dijelaskan materi dan lebih memahami materi yang disampaikan melalui penerapan contoh materi pembelajaran dengan budaya Tegalan yang sangat mereka pahami dan kuasai. Hasil belajar peserta didik setelah menggunakan pembelajaran berbasis budaya dalam teks argumentasi juga mengalami peningkatan daripada sebelumnya. Kesimpulan pada best practice penelitian saya ini yaitu berdasarkan hasil penelitian pembelajaran bahasa Indonesia dengan penerapan pendekatan CRT pada kelas 11 AKL 2 SMK Negeri 2 Tegal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar. Yang kedua, perubahan perilaku peserta didik setelah menggunakan pembelajaran berbasis budaya dalam memproduksi teks argumentasi meningkat pada aspek kreativitas, kerjasama kelompok, keterampilan berbicara, dan memproduksi teks argumentasi sehingga peserta didik lebih aktif, kreatif, dan semua berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut.